Setelah 90 hari gagal bayar, bukan berarti utang dianggap lunas. Peminjam atau nasabah akan dibawa ke jalur hukum yang legal oleh mereka. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini atau pemerintah Indonesia ini sepertinya sedang ingin mengambil semua yang dimiliki oleh rakyatnya. Sepertinya, rasanya gitu ya. Karena ada uang di rekening nganggur 3 bulan akan ditutup rekeningnya gitu ya, diambil gitu uangnya. Ya, lalu rumah tanah yang tidak bertuan ya kan atau tidak ditinggali gitu kan, itu nanti akan diambil oleh pemerintah gitu ya. Semuanya aja gitu kan ya. Jeritan rakyat itu, makanya bendera One Piece berkibar karena menyimbolkan atau simbol dari rusaknya negara atau para pejabat-pejabat yang seperti perompak, ya, ingin semuanya, ya, ingin mengambil harta-harta rakyatnya gitu dengan cara yang tidak etis gitu. Nah, saya tidak mau banyak berkomentar akan hal itu karena ini channel pinjol, saya tidak akan melebar kemana-mana. Tapi ya sesuai dengan judul, ya Anda tidak salah baca. Judul tersebut ya itu sudah ditulis oleh berita ya, portal berita yang sangat terkenal dan banyak yang menulisnya, tidak bohongan gitu. Jadi 90 hari atau 3 bulan hutang yang dibiarkan itu diambil alih oleh pemerintah ya. Saya tidak mengait-ngaitkan dengan kebijakan pemerintah yang sekarang biar viral gitu ya, biar lucu gitu kan dikait-kaitkan, tidak guys ya. Ini ada aturannya, ini ditulis oleh, bahkan dihimbau oleh OJK dan sudah ditulis oleh portal-portal berita terkenal. Ya, 90 hari utang galbay dibiarkan diambil alih oleh pemerintah dengan proses hukum. Ya, ada melalui jalur hukumnya. Yuk, langsung saja kita lihat beritanya ya. Nah, saya di sini di Google ya sudah googling utang pinjol 3 bulan gitu. Utang pinjol 3 bulan sebenarnya lanjutannya itu diambil pemerintah, tapi saya pengen tahu apakah benar ya hanya mengetikkan utang pinjol 3 bulan utang-utang kita akan diambil pemerintah melalui proses hukum. Ya, ternyata memang benar guys. Di sini dari CNBC, Antara News ya, lalu hukum online, pinjol hanya boleh menagih utang maksimal 90 hari gitu. Pokoknya banyak. Nah, di sini ya 2 hari yang lalu nih guys ya, dari CNBC dan Antara News, bahkan Antara News 2 jam yang lalu, berarti masih hangat beritanya gitu ya. Di sini judulnya, benarkah 90 hari nunggak pinjol tak akan ditagih lagi? Nah, mari kita simak beritanya. Oke. Di sini pada tanggal 3 Agustus. Oke ya. Nah, lalu kita baca dulu di sini ya. Kredit macet atau tingkat one prestasi TWP 90 hari lebih di industri pinjaman online atau P2P lending kian memburuk. Nah, artinya makin banyak yang galbais. Oke. Data terbaru menunjukkan setidaknya ada 23 penyelenggara pinjaman memiliki TWP 90% lebih dari 5% atau di atas ketentuan. Ada 23 penyelenggara. Ya kan? Pasti ada pinjol Anda ini di sini, oke? Selanjutnya, angka 90 hari itu dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 sekian-sekian, batas waktu kualitas pendanaan disebut macet. Lalu, kualitas pendanaan yang disebut dengan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 hari kalender. Jadi, ya, banyak yang galbay sudah 3 bulan didiamkan, guys. Gitu. Oke, selanjutnya, ya. Kalau sudah masuk ambang batas tersebut, OJK akan lakukan langkah pembinaan, yaitu melalui surat pembinaan dan permintaan rencana aksi untuk memenuhi aturan kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan. Ini OJK Agusman, gitu ya. Lalu, ya. Penagih utang sebetulnya juga menjadi hal menakutkan bagi nasabah pinjaman online, pinjol fintech, peer-to-peer lending gagal bayar. Apalagi bila pihak penagih alias debt collector sampai datang ke rumah. Jadi masih pada ketakutan sama yang namanya DC gitu. Oke, selanjutnya. Biasanya kontak nasabah gagal bayar akan diteror oleh debt collector atau DC pinjol maupun pihak ketiga yang disewa oleh perusahaan. Teror tersebut akan terus dilakukan baik dalam beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan jika nasabah tidak segera melunasi utangnya. Nah, setelah 90 hari gagal bayar, bukan berarti utang dianggap lunas. Peminjam atau nasabah akan dibawa ke jalur hukum yang legal oleh mereka. Nasabah akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang pertama oleh pihak pinjol melalui SLIK OJK. Dengan laporan ini, nasabah pinjol yang gagal bayar tidak akan bisa mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya. Ya, ternyata ya
dibawa ke jalur hukum yang legal oleh pinjol itu adalah nasabah akan dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan OJK oleh pihak pinjol melalui slik OJK. Jadi jalur hukumnya itu adalah data-data Anda masuk ke slik OJK, bukan di penjara, bukan ada sidang perdata, bukan lain-lain. Karena itu sangat mahal sekali ya. Anda galbainya cuma 60 juta, tapi biaya dari sidangnya, dari pengacaranya lebih dari 60 juta, mau gimana? Gitu ya. Jadi guys, sekarang kita harus tahu bahwa yang namanya proses hukum atau ke jalur hukum di pinjol itu adalah masuk ke slik OJK. Ya. Nah, itu setelah 90 hari gagal bayar, ya bukan berarti utang dianggap lunas. Peminjam atau nasabah akan dibawa ke jalur hukum yang legal oleh mereka. Setelah 90 hari Anda itu menunggak, ya dibiarkan. Oke, lalu Anda itu akan dimasukkan ke slik OJK. Itu sudah sangat paham sekali ya. Nah, sekarang tentang auto lunasnya gitu ya. Auto lunas itu sudah ada menggunakan asuransi guys. Ya, sudah ada menggunakan asuransi di mana nih? Nih di sini. Ya, di SEOJK nomor 2023. Tapi saya tidak mau membahasnya guys. Kenapa? Karena ya banyak yang nggak percaya. Ya, banyak yang nggak percaya kalau utang pinjol itu diasuransikan. Gitu ya. Hanya orang-orang yang sudah slik OJK. Hanya orang-orang yang sudah galbay selama setahun, 2 tahun gitu ya. Lalu mereka cek slik OJK mereka, lalu di situ ya dinyatakan bahwa lunas. Ya lunas sendiri gitu kan. Sedangkan penonton saya ini yang sekarang ini utangnya itu paling lama ya setahun ya dimulai dari 1 hari sampai 1 tahun ya. Kalau Anda masih 3 bulan utangnya di pinjol itu ya mau saya jejelin ya, saya apa sih namanya tuh ya, saya suapin Anda tentang asuransi pinjol ya, itu kemungkinan Anda kurang percaya guys, karena Anda mau ngecek aplikasi Anda pasti masih ada di situ. Ya, hutang pinjol Anda masih ada, ya kan. Lalu Anda ya udah cek slik OJK masih ada lagi di situnya. Oh, ini nih masih ada nih dari kami dari Kredit Pintar dan lain-lain gitu ya. Jadi susah untuk membuktikan bahwa hutang itu bisa auto lunas menggunakan asuransi. Gitu ya. Hanya orang-orang yang sudah galbay setahun, 2 tahun, 3 tahun lalu cek slik OJK-nya ternyata beneran lunas. Ya, gitu. Makanya saya selalu bilang stay galbay. Apa sih artinya stay galbay itu? Ya, biar Anda itu tahu guys ya, sebenarnya utang pinjol itu ada asuransinya dan bisa auto lunas. Ya, di sini ya, lihat. Kita nggak apa-apa ya, coba asuransi. Saya cuma pengen ngetik asuransinya aja. Nih, di sini. Di sini ada asuransi. Ya. Di sini ada kata asuransi. Dan kalau kita lihat di nomor 7 ini ya, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya sudah, itu ada asuransinya guys. Oke, terlepas pikiran kita ya kan, oh itu asuransinya untuk asuransi kecelakaan, untuk asuransi jiwa dan lain-lain gitu ya guys ya. Tidak guys, ini asuransi kredit. Ya, kalau Anda mau percaya. Tapi kan ya nanti Anda bisa membuktikan omongan saya kalau Anda sudah galbay minimalnya itu 2 tahun. Baru Anda cek slik OJK ya. Anda sudah galbay 2 tahun. Cek slik OJK lalu Anda baru tahu, wah iya ternyata ya hutang saya dialihkan atau dilunaskan gitu. Oke, nah jadi ya kesimpulan kali ini bukan di auto lunasnya ya, tapi bahwa yang namanya hutang 90 hari dibiarkan itu akan diambil alih oleh pemerintah melalui slik OJK ya, sehingga nanti pemerintah ini ya seperti Pak Prabowo bisa melunasi hutang-hutang masyarakatnya ya. Pak Prabowo sudah melunasi hutang-hutang masyarakatnya di bank ya, kemungkinan pinjol juga akan dilunasi. Sepraktis itu guys ya, sepraktis itu. Kenapa kok bisa praktis banget guys? Ya gitu bang, kenapa kok bisa praktis banget gitu bang yang ngomong kayak gitu ya? Ya karena ya yang namanya badan pembiayaan leasing pinjol itu sangat ketergantungan dengan Anda. Kalau nggak ada
Ya, nggak ada orang yang mau ngambil ya kredit itu, lesu, bangkrut guys. Sayangnya ya, di Indonesia ini jiwanya itu ada 270 juta lebih. Jadi kalau gagal bayar 1 juta, masih ada 1 juta yang lain. Ya, gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Yang intinya sih stay galbay dan jangan pakai pinjol lagi sebenarnya gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.